Nah, sekarang kita akan coba melakukan transaksi penjualan melalui aplikasi GoGSI Mobile. Pertama kita cari dulu nih menunya. Menunya di swipe ke kanan, digeser ke kanan ya. Nah, ini yang warna ungu gambar keranjang. Itu ada trans penjualan, kita klik. Nah, ini akan muncul, pilihan cabang ini akan muncul ketika kita dapat akses 2 cabang. Tujuannya untuk menentukan kita mau transaksi di cabang mana nih. Misalnya cabang Gria Sarana atau cabang tes. Kalau kita transaksi di cabang Gria Sarana, berarti kita akan mengurangi stok di Gria Sarana. Dan pendapatannya pun masuknya ke gudang yang Gria Sarana. Nah, misal coba dulu ya, kita pilih yang Gria Sarana Informatika, kita klik aja. Nah, terus ada pertanyaan nih, gimana saya tahu kalau gudang itu udah dipilih? Saya tadi salah ngeklik nggak gitu. Nah, itu gampang aja, kita bisa lihat di atas sini. Ini ada nama gudangnya ya, buat menandakan gudang apa yang tadi kita pilih. Gitu kan. Nah, terus ini tampilan awal dari transaksi penjualannya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan saat trans penjualan adalah pilih customer. Di sebelah kanan atas itu ada plus ya, kita klik. Nah, misalkan yang sudah ada ya, kami punya Pak Ijo. Nah, muncul nih. Kalau udah muncul, kita klik 2 kali. Klik. Nah, terus misalkan kita mau nambahin customer yang sebelumnya belum ada gitu, belum terdaftar di toko kita. Kita klik aja new customer yang paling atas di sini. New customer kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa cari misalkan Budi. Nah, ada nih Budiman, tapi beda gitu kan alamatnya dia tes. Saya punya Budiman, tapi alamatnya Indramayu misalnya. Kita tambah aja nih yang bawah. Nah, terus Budi. Alamatnya Indramayu, Jawa Barat. Oke, ini opsional ya, yang lain bisa diisi sesuai keinginan kita. Nah, terus kita simpan aja langsung. Oke, proses berhasil ya, kita oke. Kalau sudah, kita kembali. Kita cari lagi menu trans penjualannya, kita klik lagi. Nah, ini agak berbeda nih dari yang awal. Kalau awal kan kita pilih gudang ya. Kalau sekarang kita udah punya gudang dan sudah pilih Mas Paijo. Kenapa? Ya karena sebelumnya tadi kita udah pilih Mas Paijo di transaksi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita ganti nih Mas Paijo-nya langsung jadi Budi aja. Nah, muncul ya, ada Budi Indramayu, ada Budi Tes. Nah, kita klik yang Budi Indramayu, diklik 2 kali, klik. Nah, muncul ya, kayak tadi. Nah, sekarang kita coba transaksikan barangnya. Kalau sudah pilih customer, kita transaksikan barangnya. Di sini misalkan Budi itu beli barang namanya tisu, dan tisu itu dia beli 3 pieces. Budi, maaf, tisu. Nah, di sini tisu kami ada 2 satuan, yaitu pieces sama box. Yang pieces 20.000, yang box 400.000. Nah, misalkan yang minus 4 ini apa Kak? Minus 4 itu adalah stok yang kita punya sekarang. Jadi bisa terpantau nih kita mau transaksi 20 box. Oh, ternyata stoknya tinggal 20 pieces, itu kan nggak cukup. Yaudah kita nyetok dulu gitu tujuannya. Nah, terus misalkan kita klik ya, misalkan yang box. Supaseo 1 box dikali 400.000 harganya sama dengan 400.000, subtotal bawah 400.000. Nah, misalnya Budi itu belinya 3 box. Kita pilih aja di angka 1 sebagai satuan, kita klik. Nah, kita klik 3. Oke. Misalkan salah nih, Budi itu belinya pieces. Oke, kita klik di satuan yang box sebagai satuan itu, kita klik. Nah, kemudian pieces akan muncul tampilan kayak gini ya. Nah, ini tuh maksudnya apa? H1, H2, H3 ini tuh tingkatan harga. Jadi, misalkan harga 1 kita untuk customer umum, harga 2 kita masukkan untuk customer yang pelanggan gitu, yang lebih sering, harga 3 untuk kerabat, dan seterusnya. Misalnya kita mau kasih Budi itu harga 2 karena dia sudah pelanggan gitu kan. Kita pilih yang pieces tapi harga 2. Oke, kita klik. Nah, dia sudah langsung berubah. Nah, terus gini case-nya. Misalkan saya mau kasih diskon ke si Budi, gimana caranya? Kita swipe ke kanan.
Swipe itu kita geser ke kanan ya, di nama barangnya, swipe ke kanan. Nah, di sini diskon tuh ada 2 jenis ya, ada rupiah dan ada persen. Misalnya saya pakai persen. Saya kasih Budi diskon 5%. Nah, dia otomatis ngekalkulasi sendiri, Dia otomatis ngekalkulasi sendiri. Kalau sudah, kita misalkan tambah barang baru namanya detol. Nah, karena di sini detol cuma ada satu satuan yaitu pieces, langsung aja kita pilih klik. Nah, detol 1 pieces 40.000. Nah, jadi total tisu dan detol adalah 91.300. Terus kita misalkan tambah lagi kapas. Oke, kapas ya, kita pilih 1. Nah, terus ada case gini misalnya pertanyaan. Kak, saya kan harga tuh ada kenaikan ya, cuman tadinya saya belum sempat input. Tapi kalau saya jual pakai harga lama kan merugi ya. Nah, gampang aja nih. Di sini, di sebagai harga di sini, kita klik aja nih, misal kapas selection. Harga 13.000 ya, kita klik yang 13.000. Kita ubah jadi misalnya 13.500. Kita oke. Nah, dia akan menjadi harga sementara. Dia nggak nge-save sampai seterusnya, tapi dia nge-save selama transaksi itu berlangsung aja. Nah, kemudian misalkan, saya salah masukin kapas selection itu nggak dibeli. Nah, kita bisa swipe aja ke kiri, kita geser ke kiri. Nah, akan muncul pertanyaan kayak gini ya. Kalau memang benar kapas selection yang mau kita hapus, kita oke. Nah, dia otomatis mengkalkulasikan. Kalau udah selesai nih, barang-barangnya udah benar, diskon udah benar, quantity sudah benar, kita simpan aja. Nah, terus di sini kan ada potongan PPN dan ongkos kirim. Nah, potongan penjualan, misalkan Budi itu mau kita kasih 10.000. Nah, berhubung saya nggak dapat akses, akses ini bisa kita rubah ya. Berhubung saya nggak dapat akses, saya nggak bisa nih buat edit yang potongan di disable gitu ya. Tapi karena saya dapat akses PPN, saya bisa klik di PPN. Nah, dia nambah ya, kalkulate sendiri. Nih, ongkos kirim, kalau kita mau kasih ongkos kirim, nah dia otomatis nambah, misalkan ongkos kirim beserta PPN-nya. Kalau udah, misalkan kita payment, nah cetak atau tidak, ini opsional. Semisal saya mau coba yang lain dulu ya, nggak saya cetak dulu, saya klik tidak. Nah, terus gimana nih Kak, kalau misalkan saya tuh salah input? Tadi tuh ya, sebenarnya ada customer, kuantitinya tuh salah, atau barangnya salah. Nah, masuk aja nih kita ke history. Nah, di sini akan muncul tampilannya transaksi yang hari ini. Jadi hari ini ada totalnya 3 transaksi di sini. Ada Ziva, Fahruzi, dan Budi. Terus gimana caranya saya mau lihat history dari penjualan yang kemarin? Di sini kan ada periode, kita rubah aja tanggal awalnya. Misal dari tanggal 1 setel. Nah, di sini jadi totalnya ada 4 transaksi, karena kemarin ada 1 transaksi dan hari ini ada 3 transaksi. Misalkan yang kita ubah itu Fahruzi. Nah, ini detailnya yang tadi ya, kita klik 2 kali, kemudian muncul detail. Ini yang dibeli Fahruzi yang awal ya, 20 pieces dikali 22.000 jadi 440. Misalkan kita mau edit nih, si Fahruzi itu dia nggak mau beli 20 pieces tapi 10 pieces aja, kita edit lah. Di sini ada bawah itu edit, klik. Nah, muncul lagi. Kita ubah misalnya jadi 10 pieces ya. Oke. Terus misalnya kita mau ubah nih tingkatan harganya. Kita klik lagi yang di pieces. Nah, tingkatan harganya pakai harga 2, 20.000. Nah, jauh lebih murah bukan? Karena dia pakai tingkatan harga 2. Terus misalnya Robby itu menggunakan sales, kita klik aja nih, ini tuh bagian sales sebenarnya. Nah, bisa diklik dia, kita klik aja. Nah, misalnya kita pakai sales yang tes, kita oke. Nah, dia sudah berubah. Kalau misalkan si Fahrozi itu mau nambah barang lagi, misalnya kapas. Kita pilih. Nah, kapasnya misalnya 2 pieces atau 3 pieces. Oke, dan kapasnya sudah berubah harga. Jadi 13.500 ya tadi. Kita oke lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Semisal kita salah masukin customer nih, bukan Fahruzi ternyata dia. Misalnya kita ada customer yang lain misalnya.
Nah, misalkan berkas sejahtera, kita klik 2 kali. Nah, ini kan muncul ya, jadi sudah jadi berkas sejahtera, dan di sini muncul piutang berkas sejahtera. Kita, kalau udah selesai, udah benar semua, udah kita cek, kita simpan lagi datanya, kita payment lagi. Nah, kita nggak cetak dulu ya, kita pilih tidak. Oke, kita pilih gudangnya lagi. Sekarang kita mau lihat nih hasil edit yang tadi. Udah bener belum sih kita edit? Kita pilih gudangnya. Kemudian kita masuk ke history lagi. Kita lihat. Nah, sekarang mah Fahrozi udah nggak ada. Sekarang adanya berkas sejahtera. Bener nggak sih tadi barangnya yang kita transaksiin segitu? Kita klik 2 kali aja nih. Klik-klik. Nah, detailnya yang ini. Magnum filternya 10 pieces. Dan kapas selectionnya 3 pieces. Nah, seperti itu kira-kira caranya. Ya, terima kasih.